Flores, surganya para bikers. Halo semua, Flores yang terletak di bagian timur Indonesia terkenal akan keunikannya. Selain tentu saja komodo, juga pemandangan indah, budaya, penduduk yang ramah, dan tentu saja jalan penuh kelokan yang selalu dicari para biker. Kali ini, Motorade akan berbagi informasi tentang 15 destinasi tempat wisata di Flores versi Motorade yang akan menambah pengalaman indah saat Anda menjelajahi Pulau Flores. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video kami selanjutnya. Taman Nasional Komodo. Bila telah tiba di Labuan Bajo, alangkah baiknya bila kita meluangkan waktu untuk berkunjung ke Taman Nasional Komodo. Destinasi wisata yang satu ini telah menjadi daya tarik masyarakat untuk datang ke Flores. Anda bisa menyewa kapal selama 1 hari penuh, mengunjungi Pulau Padar dengan pemandangan luar biasa di puncak bukitnya, dan kemudian melihat komodo di habitat aslinya, yaitu Pulau Rinca. Bila punya waktu lebih atau menyukai diving, snorkeling, atau bermain di pantai, Anda bisa bermalam di kapal dan menikmati keindahan Taman Nasional Komodo. Kampung Adat Todo. Perjalanan dari Labuan Bajo ke Ruteng yang berjarak sekitar 126 km bisa ditempuh dalam waktu 3,5 sampai 4 jam. Kita bisa langsung dari Labuan Bajo menuju Ruteng atau kita bisa mampir di Kampung Adat Todo. Selain keunikan bangunan dan kebudayaannya, Kampung Adat ini terkenal dengan salah satu pusakanya, yaitu gendang. Gendang di sini bukanlah gendang biasa, tetapi gendang ini dipercaya terbuat dari kulit manusia, yaitu dari kulit wanita cantik nan sakti yang diperebutkan oleh 3 kerajaan, yaitu Kerajaan Todo, Kerajaan Bima di Sumbawa, dan Kerajaan Goa di Sulawesi. Ada kisah menarik tentang gendang tersebut, namun sebaiknya Anda datang dan dengarkan sendiri kisahnya di sana. Desa Cancar. Di desa ini terdapat pemandangan yang bisa jadi tidak akan ditemukan di tempat lain, yaitu sawah jaring laba-laba atau oleh masyarakat setempat disebut lodok. Sistem pembagian sawah di desa ini dilakukan secara terpusat, yaitu diukur dari titik nol yang terdapat di tengah lahan, kemudian ditarik garis panjang dari titik tengah tersebut ke bidang terluar. Mirip seperti jaring laba-laba, kecil pada pusatnya dan semakin lama menjadi semakin lebar. Untuk bisa menikmati pemandangan ini, sudah tersedia anak tangga yang memudahkan kita naik ke atas bukit. Di sana, kita bisa melihat hamparan sawah jaring laba-laba yang sangat unik, satu-satunya di dunia, dengan latar belakang perbukitan dan perkampungan warga. Liang Gua. Jika Anda menganggap bahwa Hobbit hanyalah karakter fiksi, Anda harus datang ke Liang Gua. Di gua ini ditemukan fosil Homo floresiensis yang dijuluki Hobbit karena memiliki bentuk yang mirip dengan Hobbit, karakter fiksi dalam buku The Lord of the Rings karya penulis J.R.R. Tolkien. Hobbit dengan tinggi sekitar 1 meter ini diperkirakan hidup di liang gua sekitar 100.000 sampai dengan 60.000 tahun yang lalu. Tidak hanya menjadi tempat penemuan fosil Hobbit, di dalam liang gua juga ditemukan fosil hewan seperti tikus besar, bangau raksasa, burung bangkai, komodo, hingga gajah purba kecil. Jarak dari Ruteng ke liang gua adalah sekitar 13,5 km yang dapat ditempuh dalam waktu sekitar 35 menit. Melalui jalan terbilang sempit dengan tanjakan, tikungan tajam, dan tentu saja pemandangan indah perbukitan. Riung 17 pulau. Riung memang belum setenar Taman Nasional Komodo,
Tapi Riung memiliki banyak keunikan yang sayang untuk dilewatkan. Ada 3 hal istimewa yang bisa kita alami di Riung: sunrise yang spektakuler, makan siang di pulau, dan menyaksikan orkestra Galaksi Bima Sakti. Bangunlah jam 4 pagi dan bergegaslah ke puncak bukit Watu Mitong untuk menyapa matahari yang sinarnya muncul dari balik gugusan Riung 17 pulau. Nikmati desiran angin dalam keheningan dan semburat oranye di langit. Inilah sunrise yang spektakuler. Ketika malam tiba, kita bisa mendaki bukit Watu Japi. Setelah semua lampu dimatikan, saatnya miliaran cahaya kecil berkedip menerangi langit. Gugusan bintang di Galaksi Bima Sakti terbentang luas. Bintang-bintang seperti mengambang dan terasa dekat sejangkauan tangan. Bukit Wewerowet. Bukit Wewerowet memiliki pesona keindahan yang istimewa, sayang bila dilewatkan. Kita bisa berhenti sejenak untuk menikmati pemandangan jajaran perbukitan berwarna kecoklatan ini, atau mengambil gambar sebelum kemudian melanjutkan perjalanan. Pulau Adonara. Setelah kita sampai di ujung timur Flores, tepatnya di kota Larantuka, ada baiknya kita beristirahat sejenak dan menikmati keindahan Pulau Adonara yang terletak di sebelah timur Flores. Adonara, Meko. Sangat mudah untuk mencapai Adonara. Kita bisa naik kapal dari pelabuhan Larantuka menuju pelabuhan Tobilota yang terletak di sisi barat Adonara. Waktu tempuh hanya sekitar 15 menit saja. Dari Tobilota, kita bisa naik mobil sewa atau menyewa motor dari Larantuka. Bagian paling cantik dari Adonara terletak di sekitar desa Meko, di sisi timur Adonara, sekitar 1 jam perjalanan dari Tobilota. Dengan menyewa perahu nelayan, kita dapat berkeliling mengitari pulau-pulau kecil di sekitarnya. Ada Pulau Nuha, yang juga sering disebut Pulau Pasir Meko. Merupakan gundukan pulau pasir yang sangat unik karena timbul dan tenggelam sesuai kondisi pasang surut air laut. Tak ada ombak di pulau pasir ini, hanya riak-riak kecil yang menyapu pasir putih nan lembut. Berikutnya adalah Pulau Ipet, habitat kelelawar raksasa. Untuk melihat dari dekat, kita harus masuk ke dalam hutan bakau. Melangkah dari satu batang pohon bakau ke batang lainnya adalah satu-satunya cara untuk bisa masuk ke hutan ini. Selain masuk ke hutan bakau, kita juga bisa naik ke atas bukit untuk menyaksikan ratusan kelelawar terbang berputar-putar.